Halo sahabat-sahabat Indo Kuliner Hunter yang saya sayangi dan saya cintai. Lebay. Pokoknya begitulah ya. Saya menyayangi semuanya. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan semuanya murah rezeki, berkah dan selalu berbahagia. Amin ya rabbal alamin. Nah, ketemu lagi dengan saya hari ini dalam rangka memasak oleh-oleh ya dari Indonesia ya. Saya masih banyak oleh-oleh dari Indonesia. Tapi oleh-olehnya jangan bosen ya. Hampir semuanya itu ikan asin. Yang serba asin-asin karena itu yang paling awet untuk dibawa ke Belanda ya. Nah, hari ini saya mau memasak ikan asin cumi ya, cumi telur. Nah, ini tuh cumi telur. Ini saya beli di pasar Tangerang ya, Tangerang Selatan, pasar Bintaro. 1 kilo tuh ya. Mungkin ada yang protes ya, kenapa harus cumi telur? Kasihan katanya nanti kalau cumi yang bertelur itu dimasak atau diambilin dari laut, itu nanti lama-lama habis ya, tidak ada yang beternak lagi, beternak, tidak ada yang beranak lagi gitu ya. Ya, tapi ya jangan khawatir ya, insya Allah bahwa cumi di laut itu tetap banyak ya. Ini mungkin hanya hanya beberapa aja yang bertelur yang bisa diambil, tapi di laut itu kan luas ya. Jadi masih banyak lah ya. Jangankan cumi yang telur, cumi perawan juga ada ya di laut itu, yang bocil juga ada ya. Jadi mudah-mudahan cumi-cumi di laut itu tidak sampai punah ya. Nah, ini kebetulan saya kepengen aja, pengen nyoba ya memasak cumi yang ada telurnya ya. Ini cuminya cumi asin. Nanti saya bersihkan ya, nanti saya buang ininya, punggungnya itu. Punggungnya itu kan suka ada plastiknya, nanti supaya jangan mengganggu itu waktu dimasak, waktu dimakan ya. Nah, cumi telur ini mau saya buat masakan dengan sambal ya. Jadi sambal cumi telur. Cuman sayang petenya sudah dimasak duluan pada waktu itu dengan teri, jadi petenya itu tidak ada. Jadi nggak apa-apa, cumi aja ya. Dan untuk itu, ayo kita siapkan bahan-bahan lainnya yang akan saya pergunakan. Ini dia bahan-bahannya semua ya untuk membuat sambal cumi telur ya, yang nanti tuh enak banget. Ini cumi telurnya tuh yang tadi saya perlihatkan. Ini cumi telurnya 1 kilo. Kemudian seperti biasa bawang merah, bawang putih. Kemudian ini cabai merah. Ini saya bingung ini nyebutnya, nih cabai rawit atau cabai besar gitu. Soalnya ini gede-gede banget di sini tuh di Belanda tuh. Tuh, pokoknya ini anggaplah ini cabai rawit merah besar-besar gitu ya. Kemudian ini supaya gurihnya nanti saya pakai kemiri. Kemudian rempahnya ini ada jahe ya, supaya tidak terlalu bau amis nanti cuminya. Kemudian daun salam, daun jeruk, lengkuas. Ini untuk seger-segernya saya kasih tomat nanti, tomat merah 2. Kemudian minyak goreng. Untuk balance-nya saya kasih kecap nanti, ini juga kecap dari Pangandaran ya. Kecap cap jago Cibenda tuh, Cibenda tuh daerah kelahiran saya. Ini enak banget ini. Kemudian kita pakai air. Tuh simple aja ya masaknya. Boleh dikombinasikan dengan penyedap rasa, dengan pete ya, silakan aja sesuai selera masing-masing. Sekarang cuminya mau saya bersihkan ya. Saya mau cabut ini apa yang di belakangnya ini, di punggungnya, plastiknya, supaya tidak mengganggu nanti kalau mau dimakan gitu ya. Biasanya suka saya rebus dulu sih supaya gampang, tapi karena ini cuminya lembek jadi saya tidak rebus dulu. Jadi begini aja. Tapi kalau cumi yang keras itu ya sebaiknya direbus saja untuk menghilangkan amisnya dan juga supaya cuminya tuh empuk. Nah, tuh. Saya cabut ya. Ini hati-hati banget plastiknya tuh. Ini harus telaten ya. Demi kenyamanan nanti pada waktu menyantapnya.
Jadi si punggungnya ini tulangnya sebetulnya. Tulangnya itu berbentuk plastik. Kita cabut. Tuh. Panjang banget plastiknya. Ya ini rencananya tidak saya rebus ya, jadi langsung aja nanti kita masak. Karena ini cuminya sudah lembek. Istilahnya tidak keras ya, tuh. Nah, ini cuminya sudah saya cabutin plastiknya. Nah, ini plastiknya saya dapat segini tuh. Banyak banget tuh. Ini sudah bersih. Ini telaten banget tadi sekitar 2 minggu ini nyabutinnya. 2 minggu. Pokoknya lama lah gitu. Sekarang saya haluskan dulu ya bumbunya. Ini bawang merah, bawang putih dan jahe, kemiri, kemudian cabai, dan tomat. Seperti biasa saya kasih air sedikit ya supaya gampang halusnya. Nah, saya haluskan. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah halus bumbunya tuh. Sekarang saya tumis dulu bumbunya. Saya tuangkan minyak ya secukupnya. Sekitar 10 atau 12 sendok makan. Nyalakan apinya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tumis bumbunya. Wow. Langsung wangi ya, tercium. Ini yang ditunggu-tunggu pemirsa ya, kungkurahan. Kungkurahan tuh dibilas dengan air bersih. Dibilas dengan air bersih supaya bumbu-bumbu yang ketinggalan itu tidak ada lagi ya. Sayang soalnya kadang-kadang ini kan bumbu tuh mahal ya. Kemudian masukkan daun salam, kemudian lengkuas dan daun jeruk. Ini supaya tidak bau amis nanti ya terinya. Kenapa sih ngomong teri terus? Soalnya banyak teri kemarin tuh masak ya. Cumi supaya cuminya tidak bau amis. Ini kita tumis sampai wangi ya, sampai matang. Seperti biasa lah kalau masak itu bumbunya harus matang dulu supaya nanti rasanya tuh enak. Kita aduk-aduk, kita masak terus sampai matang bumbunya ya, supaya tidak nanti langu-langu gitu bau bumbu mentah. Dan biasanya tuh hambar masakannya, kurang enak kalau nggak matang bumbunya. Ini bumbunya sudah harum tuh, sudah hilang itu kadar airnya ya, tinggal minyaknya aja. Ini baunya menyengat ya. Kemudian saya masukkan cuminya. Kita aduk dulu sebentar ya. Ini cuminya sudah direndam juga sama air hangat ya, jadi untuk mengeluarkan kadar garamnya. Biasanya saya rebus, tapi sekarang enggak karena ini cuminya ternyata lembek ya. Jadi bukan cumi yang garing, yang keras gitu. Saya kasih air ya untuk melunakkan cuminya. Kita masak dulu. Airnya 500 ml.
atau airnya itu setengah liter ya. Boleh juga dipakai santan ya, mungkin lebih enak lagi, lebih gurih lagi. Silahkan aja sesuai selera. Saya tidak pakai garam karena ini cuminya sudah asin. Ya, nanti terlalu asin. Kemudian saya masukkan kecap manis. Ini untuk balance-nya ya. Supaya jangan terlalu asin dan juga jangan terlalu pedas. Sesuai selera aja kecapnya. Mungkin sekitar 3 atau 4 sendok makan atau 2 sendok makan sesuai selera ya. Pokoknya jangan terlalu manis-manis ya, yang penting setia aja. Kalau sudah merasa manis, yang nggak usah terlalu manis ya. Yang penting percaya diri. Yang penting pede, jangan terlalu manis-manis lah. Manis juga kalau nggak setia percuma ya. Nah, kita tunggu ya, kita masak sampai cuminya empuk dan bumbunya meresap ya. Oh, ini pada buncit ya terinya. Masya Allah, kenapa saya selalu ngomong teri? Cumi. Ini karena kebanyakan teri nih saya nih, kebanyakan masak teri jadi ingatnya teri terus. Cumi tuh, cuminya tuh pada hamil tuh, pada bengkak ya. Ini cumi telur, bukan cumi sama telur, tapi memang cumi yang ada telurnya. Saya juga pernah dulu masak cumi hamil ya. Cumi hamil itu cumi yang diisi dalamnya. Cumi hamil, tapi sampai sekarang belum lahiran-lahiran karena nggak ada bidannya. Nah, ini sudah menyusut ya kuahnya. Tuh. Ini sudah kental kuahnya tuh. Sekarang saya mau cek dulu cuminya. Saya cek dulu cuminya apa sudah lembut ya. Nah, sudah lembut ya. Tuh. Kemudian saya cek rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantep banget, wangi, gurih. Asinnya juga lumayan ya, pedesnya juga lumayan. Dan ini finishingnya saya kasih daun bawang ya. Ini hanya untuk kombinasi aja. Jadi saya kepikiran ada daun bawang nih, saya tambahkan aja untuk variasi. Boleh di skip kalau nggak ada ya. Aduh, enak banget. Ini disantap dengan nasi putih yang hangat, dicocol-cocol ya. Aduh, pakai tangan makannya. Tangannya dicuci dulu. Ini mantep banget ini. Sambal teri telur yang mantap banget. Nah, ini udah selesai masaknya. Sambal cumi telurnya siap kita hidangkan ya. Saya matikan dulu apinya. Ini dia sambal cumi telur siap kita hidangkan. Cumi telur itu cumi yang bertelur ya, bukan cumi sama telur ayam. Oh, gede-gede cuminya, buncit-buncit, hamil-hamil. Ini nggak tahu kapan lahirannya. Nah, ini dia ya. Sambal cumi telur. Yang mantap banget. Cara membuatnya gampang. Dan ini dijamin gurih, mantap banget ya. Untuk disantap dengan nasi putih, dicocol-cocol. Mantap surantap. Sahabat-sahabat Indo Kuliner Hunter, akhirnya selesai juga masakan kita hari ini, yaitu sambal cumi telur yang enak banget, gurih, wangi, dan pokoknya mantap surantap. Nah, ini dia. Tuh. Sambal cumi telur. Ini enak banget ya, gurih, dan juga cara membuatnya gampang. Silahkan dicoba resepnya ya, like, share, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan notifikasi kalau ada video baru dari channel saya ini. Sampai di sini dulu videonya, silahkan tunggu video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, dan salam sehat selalu.